Riya, sebagaimana kita tahu, ini penyakit hati yang berbahaya yang menimpa banyak orang. Riya adalah beramal soleh untuk dilihat oleh orang lain. Ya, pencitraan kalau bahasa kita. Riya bahasa kerennya sekarang apa? Pencitraan ya. Ya. Ingin dilihat dan diakui ya, tapi dalam masalah agama, bukan pencitraan masalah dunia, bukan ya. Dia ingin ibadahnya dilihat, dia ingin sedekahnya diketahui oleh orang lain. Dia ingin berbaktinya kepada orang tuanya diketahui oleh orang lain. Dan semuanya dia ingin apa yang dilakukan kebaikan dilihat oleh orang lain agar dia diakui. Kemudian dan ini sama dengan sum'ah, mirip dengan apa? Sum'ah. Kalau riya ingin dilihat, kalau as-sum'ah ya, sum'ah ingin didengar, ingin didengar. Kalau riya ingin, tapi sama penyakitnya, sama-sama penyakit yang mirip, ingin diketahui amal ibadahnya. Ya, seorang berusaha membersihkan penyakit. Ini bukan penyakit sepele, ini justru penyakit yang menimpa orang-orang soleh dan wanita-wanita solehah. Bukan menimpa para pemabuk, bukan menimpa orang-orang yang tidak melaksanakan ketaatan, justru menimpa orang-orang soleh dan orang-orang wanita-wanita solehah yang mungkin rajin ngaji, yang mungkin jadi panitia pengajian, yang mungkin menjadi ketua majelis taklim, yang mungkin mengumpulkan dana untuk urusan anak yatim dan macam-macam. Justru mereka rawan terkena penyakit riya. Al-ujub, ujub juga dosa besar. Ujub yaitu memandang kelebihan diri sehingga lupa bahwasanya kelebihan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasa keberhasilannya adalah murni dari usahanya. Ini namanya ujub. Ya. Bedanya kalau riya kita mensekutukan Allah dengan orang yang ingin kita harapkan pujiannya. Misalnya seorang ingin haji dan dia ingin agar diberi pahala oleh Allah dan sekaligus dipuji oleh tetangganya. Maka ketika itu dia telah mensekutukan Allah dengan tetangganya. Dia ingin berharap pahala dari Allah tapi dia ingin juga dapat pujian dari tetangganya. Maka dia riya dari sisi mensekutukan Allah dengan tetangganya. Tapi kalau ujub mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Dari sisi apa? Keberhasilan. Ketika seorang berhasil harusnya dia tahu segala keberhasilannya dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang lebih pintar daripada dia, betapa banyak orang lebih berkesempatan daripada dia, betapa banyak orang lebih berpengalaman daripada dia, tapi dia berhasil. Ketika dia berhasil, jangan dia, karena saya cerdas, karena saya pintar, karena saya pandai ngomong, karena saya enggak. Dia harus tahu semua keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Toh kecerdasan dia, kepintaran ngomongnya, pengalamannya, semua Allah yang siapkan buat dia. Maka ketika dia menganggap keberhasilannya karena dirinya, ini ujub namanya. Ini ujub. Kita berusaha, tapi kita tahu keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya kecerdasan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Ya. Betapa banyak orang cerdas tidak kaya. Ya. Pengalaman tidak berbanding lurus dengan keberhasilan. Betapa banyak orang punya pengalaman tapi tidak berhasil. Lihatlah bagaimana perkataan Nabi SAW ketika menggali Khandaq dalam perang Khandaq. Laulallah mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kami tidak dapat hidayah. Wala sallaina. Kalau bukan karena Allah, kami tidak bisa salat. Wala tasaddaqna, kalau bukan karena Allah kami tidak bisa bersedekah. Yang menggerakkan hati kita bisa bersedekah siapa? Allah. Jangan kita ujub setelah kita bersedekah, yang lain tidak bersedekah, saya bersedekah. Ujub di sini. Yang lain malah salat, saya salat. Ujub karena saya hebat. Enggak, kita bilang kalau bukan karena Allah saya tidak bersedekah. Kalau bukan karena Allah saya tidak bisa salat. Kalau bukan karena Allah saya tidak dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah saya tidak bisa ikut pengajian. Semuanya karena Allah. Ketika itu hilang penyakit ujub. Hati-hati penyakit ujub. Al-kibar, sombong. Sombong itu merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Makanya merendahkan orang. Kata Nabi SAW, Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Al-kibr kata Nabi SAW, ghamtun nas. Merendahkan orang lain. Ini penyakit hati asalnya. Ketika melihat orang lain, dia rendahkan. Orang tersebut mungkin ngomongnya tidak bagus seperti dia rendahkan. Orang tersebut mungkin mobilnya tidak bagus seperti mobil dia rendahkan. Tapi dalam hatinya, dan sering terungkapkan dalam lisannya. Siapa dia? Allah cuma begitu saja. Itu contoh-contoh orang yang kibar. Ketika mengatakan, apa sih fulan itu? Apa istri ummahat itu? Apa sih fulana? Apa sih yang bisa dia lakukan? Ya. Itu ungkapan-ungkapan sombong. Ya. Dia bisa ngajar apa sih? Ya. Dia lulusan mana sih? Apa sih gelarnya?
Apa sih jabatannya? Ada ucapan-ucapan yang itu berangkat dari merendahkan orang lain. Nabi yang bilang, namanya sombong itu gomtun nas, merendahkan orang lain. Itu penyakit hati asalnya. Tetapi sering terekspresikan dengan lisan. Ya. Bisa terekspresikan dengan pandangan merendahkan. Bisa diekspresikan dengan sikap. Ketemu orang enggak mau ngelihat. Makanya kata Allah, la tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Kalau Anda seperti itu, yakinlah Anda ada penyakit dalam hati Anda. Ya. Bagaimana obatnya? Obatnya Anda harus tahu bahwasanya segala kelebihan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin mencabut, sesekali mudah bagi Allah. Betapa banyak orang hebat, sombong dengan mungkin angkuh dengan kehebatannya, mungkin dia olahragawan, tiba-tiba Allah membuat dia meninggal. Mungkin orang-orang cantik apa segala tahu-tahu kena kecelakaan, mukanya rusak, ya. Ada orang mungkin terlalu cerdas kemudian kejedut kepalanya jadi enggak cerdas lagi. Kalau Allah mau cabut gampang. Dan kita ingat bahwasanya Allah beri kelebihan untuk kita syukuri, bukan untuk merendahkan orang lain. Perhatikan sini. Allah memberikan kelebihan untuk disyukuri, bukan untuk merendahkan orang lain. Kapan kita merendahkan orang lain? Itulah namanya sombong. Sombong. Sampai al-khuyala juga mirip, ya. Kata para ulama mirip-mirip antara al-kibar sombong dengan al-khuyala, ya. Ini mirip. Al-fakhr, kalau al-fakhr juga kesombongan, cuma al-fakhr biasanya berkaitan dengan orang lain. Itu dia membangga-banggakan dirinya, pamer atau membangga-banggakan dirinya. Pamer membangga-banggakan dirinya. Di hadapan orang lain. Saya yang begini, orang tua saya yang telah membangun ini, nenek moyang saya yang telah begini, saya dari keturunan ini, kayak ini sombong. Jadi sebut-sebut tentang dirinya, bangga-banggakan dirinya karena kesombongan dalam hatinya. Dan ini disebut dengan al-fakhr. Ya, Rasulullah melarang seorang yafkhur, ya. Ba'dhuhum 'ala ba'd, jangan sombong di atas yang lainnya. Jadi orang-orang yang ini, al-kibr, al-khuyala, al-fakhr, sombong, dia merasa dirinya tinggi di hadapan orang lain. Dia melihat orang lain rendah. Sungguhnya dia yang hina di sisi Allah, dia yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka-mereka ini pada hari kiamat kelak dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi hina dina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah ka'amsali dzarfi suwarir rijal." Sungguhnya orang-orang sombong dibangkitkan pada hari kiamat kelak seperti semut-semut kecil, ukurannya seperti semut tapi bentuknya manusia. Yakshahumudz dzul min kulli makan, hampir diinjak oleh manusia yang lain pada hari kiamat kelak. Bayangkan dia dibangkitkan kecil. Kenapa? Al jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Di dunia merasa tinggi, merasa hebat, merasa tinggi seperti gunung, maka pada hari kiamat Allah bangkitkan kecil seperti semut, siap diinjak oleh hewan, diinjak oleh manusia, hina dina. Ya, maka Anda jangan sombong. Nabi SAW mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seorang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Hati-hati ibu-ibu, ya. Dan sebab kesombongan ini banyak, merendahkan orang lain, bisa sombong karena tas ibu-ibu, bisa sombong karena mobil ibu-ibu, bisa sombong karena suami ibu, bisa sombong karena rumah, bisa sombong karena jalan-jalan ke luar negeri. Hati-hati. Bisa sombong, bisa pamer dan lain-lain. Hati-hati penyakit, bersihkan penyakit hati. Kita ini di antara yang membuat kita sembuh dari penyakit ini, kita bilang orang lain menurut kita mungkin rendah secara zahir, tapi bisa jadi dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa jadi demikian? Menurut mata kita dia rendah tapi ternyata dia tinggi di sisi Allah, karena sudah kita jelaskan tadi yang menjadi patokan penilaian Allah adalah adalah hati. Sementara kita tidak tahu hati dia, bisa jadi orangnya tulus, bisa jadi orangnya ikhlas. Belum lagi mungkin dia melakukan amal-amal saleh yang tidak ketahui. Ternyata dia berbakti kepada orang tuanya. Ternyata dia suka menyenangkan hati orang tuanya. Ternyata dia suka mendoakan kaum muslimin. Mungkin kelihatannya kita lebih rajin salat daripada dia, tapi kita enggak tahu hakikat hati dia. Mungkin dia qanaah, kita sombong. Mungkin dia ikhlas, kita riya. Terus bagaimana Anda merasa Anda lebih hebat daripada dia? Kalau kita saja lebih hebat daripada dia, kita enggak boleh sombong, apalagi belum tentu kita lebih hebat daripada dia. Belum tentu kita para wanita yang sibuk dalam majelis taklim kemudian lebih baik daripada ibu-ibu di jalan yang mungkin melakukan sebagian kemaksiatan. Kita enggak tahu, ya. Kita bersyukur kepada Allah, Allah berikan kita hidayah, tapi jangan merasa tinggi dibandingkan yang lainnya. Kalau ada kesalahan kita tegur.
Ketika kita tegur bukan berarti kita merasa tinggi daripada dia, tapi sebagai bentuk nasihat sama kaum muslimin dan kaum muslimat. Jadi hati-hati, dari mana Anda tahu Anda lebih baik daripada dia? Hati-hati. Karena barometer adalah masalah hati, sementara hati rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allamul Ghuyub, kecuali Allah yang mengetahui isi hati manusia. Yang berikutnya di antara dosa besar berkaitan dengan hati adalah putus asa rahmat Allah. Ketika tertimpa dengan berbagai masalah, seorang wanita mungkin suaminya kurang ajar, dia putus asa, seakan-akan buat apa lagi dia hidup, putus asa, seakan-akan Allah tidak mungkin menolongnya di hati seperti ini. Itu namanya kunut. Kalau berbahaya, mengantarkan dia kepada bunuh diri. Itu sudah puncaknya. Tapi sebelum bunuh diri, bisa jadi seorang terkena kunut, seakan-akan enggak mungkin lagi Allah. Allah tidak sayang sama saya. Ucapan seperti itu, Allah tidak perhatian sama saya. Ucapan seperti itu berarti al-ya'su min rahmatillah. Ya. Putus asa rahmat Allah. Aduh, saya ini banyak dosa, kayaknya sudahlah selesai, percuma. Makanya Allah mengatakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang bergelimang dalam kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yai'asu min rauhillah, innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir, ya. Oleh karenanya kita seorang mukmin, apapun yang terjadi, kita berusaha jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun musibah, apapun maksiat yang kita lakukan, jangan putus asa. Ya. Sebaliknya di antara dosa besar merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksaan Allah, terus bermaksiat, selamat, Allah tidak kasih siksaan. Berzina sana, berzina sini, Allah tidak kasih siksaan. Makan riba sana, makan riba sini, rentenir di sana, rentenir di sini, Allah tidak kasih siksaan. Semakin tinggi pangkat, semakin tinggi jabatan, bohong sana, bohong sini, nipu sana, nipu sini, jabatan semakin tinggi, istidraj. Allah tidak kasih siksaan, tetapi dalam hatinya merasa aman dari siksa Allah, itu dosa besar. Itu dosa besar. Itu dosa besar. Kemudian syuh, pelit. Pelit, semangat mencari harta, pelit, membagi sama orang, pelit. Ya. Ini penyakit yang berbahaya. Bukhl, pelit. Ya. Kalau seorang dalam hatinya masih pelit, tidak membantu saudaranya, melihat orang miskin tidak peka, kayaknya lewat begitu saja. Bukankah Rasulullah SAW di antara doanya, ya hubbal masakin, ya Allah, aku minta kepada Engkau mencintai orang-orang miskin. Seorang yang beriman lihat orang saudaranya, apalagi musim pandemi susah, dia sedih, terenyuh. Bukan cuma terenyuh saja, kalau punya duit kasih. Bukan cuma kasihan, tapi mau kasih pelit, enggak. Itu penyakit fahsya, penyakit yang keji, ya. Kata Allah tentang syaitan, wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan wa fadla, ya. Sungguhnya syaitan itu menyuruh kepada kalian kepada perbuatan fahsya, yaitu pelit. Itu syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kalau kau menyumbang nanti fakir, nanti miskin, masih banyak kebutuhan. Dan syaitan menyuruh kalian kepada perbuatan fahsya, perbuatan keji. Allah menamakan pelit dengan perbuatan keji. Kemudian di antaranya suudzon bil muslimin, berburuk sangka kepada kaum muslimin juga penyakit hati. Seorang bersihkan hatinya. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna akdzabul hadits. Hati-hati kalian dengan penyakit berburuk sangka. Sungguhnya itulah sedusta-dusta pembicaraan. Seorang apa susahnya dia berbaik sangka? Ada orang lah udah berbaik sangka. Kalau dia ada keraguan segera cross check. Jangan biarkan keraguan tersebut merasuk di dadanya. Apalagi suudzon kepada istri, apalagi suudzon kepada suami lawan itu. Jangan biarkan. Jangan biarkan dirinya kemudian akhirnya suudzon kepada orang-orang terdekatnya. Ini adalah dosa besar. Kemudian al-haqad, dengki, hasad. Hasad yang lebih parah namanya haqad, dengki. Melihat orang lain punya kelebihan, dia dengki, ingin orang lain tersebut terjauhkan dari kenikmatan yang Allah berikan. Ini juga penyakit sering menimpa sebagian kaum muslimin, bahkan terkadang menimpa kita. Tidak mau orang ada syahwat, tidak ingin orang sederajat dengan dia. Dia ingin dia nomor satu. Dalam banyak hal, dalam masalah dunia, dalam masalah agama, ya. Saing-saingan boleh, enggak ada masalah. Saing-saingan dalam kebaikan, tapi jangan berangan-angan hilang kenikmatan dari orang tersebut. Jangan. Terkadang saingan majelis taklim, di sana berapa yang hadir sini? Pingin yang di sana sepi, kita yang ramai. Di antara ustaz pingin yang sana sepi, kita yang ramai. Tidak boleh seperti itu. Itu namanya hasad. Itu namanya hasad. Ya sudah, masing-masing beramal soleh. Besar nilainya pahala bukan bergantung dari kuantitas. Yang penting bagaimana kualitas hati kita ketika kita beramal soleh. Dan jangan terpedaya dengan banyaknya followers. Jangan terpedaya dengan banyaknya yang hadir. Ya.
Ya sudah orang masing-masing ya. Allah beri kita sekian, Allah berikan mereka sekian, masing-masing ada rezekinya, tidak perlu kita cemburu dengan rezeki orang lain. Ya. Kemudian tabaghut, saling membenci juga dilarang. Ini juga di antara penyakit hati. Ketemu sama saudara saling benci, saling dengki, dan ini tentu dilarang. Taib. Yang terakhir dosa-dosa kecil. Penyakit hati, syahwat untuk berzina, syahwat untuk memandang yang haram, ini juga banyak menimpa sebagian kaum muslimin terutama di zaman sekarang, dengan tidaknya mereka menjaga pandangan sehingga selalu hatinya penyakit, ingin melihat hal-hal yang haram, ingin menonton hal-hal yang haram. Kenapa? Sudah kecanduan. Kecanduan melihat yang haram. Berhalusinasi, berkhayal yang haram. Banyak pemuda-pemuda kasihan terjebak dengan hal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati mereka. Tapi dia harus berjuang. Harus berjuang untuk bisa melawan penyakit hati ini agar semua penyakit hatinya bersih ya.